Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di channel yang kemarin namanya masih Abimanyu Hadi Sukoro, sekarang udah diganti jadi Sukoro Sensei. Nah, kali ini saya akan coba format baru nih dengan ngobrol jarak jauh antara saya dengan Lutfi Agung Pambudi atau Envi Sensei atau Pak L, guru dari SMA Tunas Harapan dan SMA 2 ya. Sama mana aja lah ya butik sekolah. Oke, SMA Negeri 2 Jakarta. Selamat sore, Pak El. Oke. Sore semuanya. Ada sangat tidak natural. Masalahnya Ya, agak-agak horor. iya. Ini Demi omongannya konten. horor-horor juga masalahnya ntar. Iya, Menyangkut. begitulah. Karena kita akan coba sore ini, ya kita akan coba ngobrolin tentang efek dari belajar di rumah, ya, atau belajar di rumah atau bekerja di rumah terhadap, nah dari sudut pandang yang berbeda. Kita nggak jadi sebagai guru atau kita nggak bicara sebagai guru dulu, kita akan bicara, Pak Lutfi akan berbicara sebagai pro player dan saya akan berbicara sebagai tukang ojek. Sangat nyambung sekali. Saya job paling lurus semua beneran. Saya job paling lurus kita berdua, ya Allah. Sebenarnya saya ngarep ada Wawan ya sebagai pihak tukang kue gitu, tapi beliau dari tadi nggak nyaut-nyaut. Ya sudahlah ya, kita berdua. Oke, anyway, Pak Lutfi, sejak kapan nih jadi pro player? Dan game apa? Gue aslinya 2016. Gue masih ingat 2016 pas itu masih Rahmat bikin tim kecil dulu. Di apa? Di game apa? Dota 2. Masih Oh, ingat. Dota 2. Oke. Tapi kalau terjerumus game yang sebenarnya itu tahun 2013 kalau nggak salah. Iya, 2013. Dan itu pelakunya adalah Anda. Siapa ya? Dragoness, Cuk. Dragoness. Oh, jadi maksud Anda segala dosa Anda itu gara-gara saya gitu ya? Oh, hampir mirip. DN 2013 sampai 2014. Vakum tuh 2015, 2016 baru balik lagi tuh ke Dota. Iya. Oh, gitu Bener ya. Jadi dulu sempat ngejarnya DN, Dragoness, terus ya. Di sampai Dota habis sempat berapa kompetisi. gitu. Apa? Gimana? Sempat ikut kompetisi di Dota? Palingan cuma minor palingan sih. Oh, Dulu. minor. Oke. Warnet, minor, provinsi, palingan itu doang. Soalnya dulu masih kecil banget kan. Terus apa tuh namanya, e-sport di Indonesia kan baru menggeliat di tahun 2018 akhir. 2019 baru tuh muncul. Sebelumnya mah ya jelek-jelek banget. Bener banget. Kemarin kalau saya nggak salah ada keluar dari pemerintah tuh apa ya? Apa e-sport gitu? Kayak yang ini bukan kementerian, apa ya? Semacam kayak institut, lembaga khusus dari pemerintah untuk atlet e-sport, bener ya? Kayak e-sport itu e-sportnya sendiri. Jadi kayak apa? Lembaga yang menaungi e-sport. Nah, kalau sekarang gimana? Masih apa aktif jadi pro playernya? Kalau pro playernya sih udah turun kasta lah, sekarang cuma jadi penasehat doang, palingan coaching doang kayak gitu. Gamenya game apa sekarang? Gamenya random loh. Kemarin kalau di yang anak-anak baru itu ML masih bantu, terus nambah lagi kemarin ke masih Dota sih, tetap masih Dota, coaching Dota itu masih. Terus ini lagi belajar lagi sama temen itu Apex Legend. Oh, Apex. Iya. Game yang saya baru nyoba sekali, saya belum bisa itu ya. Itu masalah passingnya emang kenceng banget passingnya. Jadi ngelihat sedikit ke tempat lain juga, kalau nggak ngeh ya udah kalah gitu kan. Emang harus cepet. Saya aja biasanya kalau meleng sedikit udah ditinggal temen jauh banget, itu larinya doang.
lari kecepatan sama loh. Makanya saya sendiri belum tahu ya, karena Apex tuh saya bener baru nyoba sekali dan kok udah tiba-tiba nggak apa ya, beda banget sama game yang pendahulunya dari Counter Strike ya. Contoh kayak misalnya PUBG. PUBG tuh sekali saya main tuh, pertama kali saya main PUBG itu paling nggak sih udah bisa ngebunuh walaupun cuman bot gitu ya, bot atau sedikit player Hey, Anda yang mainnya busuk gitu PUBG ya. M. Anda mainnya PUBG M. Coba pakai PUBG PC. Awal Nah, pun udah jadi sampah. ya nggak, maksudnya kan paling tidak dari apa namanya, keyboardnya gitu kan, atau Hmm. dari gameplaynya tuh sebenarnya tetap diawali Dia dari masih bisa. Counter Strike gitu. Mm-mm. Jadi para pemain Counter Strike itu kalau masuk misalnya masuk PUBG atau misalnya CODM itu masih bisa main gitu kan. Masih Tapi ketika bisa. saya nyobain Apex tuh kok saya jadi blow on banget, ini gimana bisa jalan doang sama nembak, tapi ngambilnya gimana, apa yang gimana, saya masih apa ya namanya ya, nggak ngerti, belum ngerti sama sekali pada saat Hmm. itu. Nah, berarti dulu pernah pernah ini dong, apa mungkin pernah dapat prestasi atau apa kayak gitu? Ya, bagi pro player ataupun orang aktif di game itu bukan prestasi. Itu cuma ya kayak kesenangan tersendiri tambahan lah, bukan. Prestasi yang sebenarnya adalah ketika lu nemuin sebuah meta. Ya, ya kalau Hmm, kalau orang-orang itu. Lu contohnya kalau dalam Dota lu bisa ngebuat sebuah eh, hero yang biasanya lemah nggak bisa dipakai, terus lu bisa gunain tuh hero jadi kayak wah nih hero kuat banget, itu sebuah prestasi. Tapi kalau yang masalah tambahan-tambahan seperti itu bukan prestasi bagi kami, soalnya hampir minimal minimal orang-orang seperti itu 3 sampai 4 jam gitu kan, 3 iya, sampai iya, 4 iya. jam untuk belajar seperti itu. Nah, di situ prestasinya sebenarnya. Ya kayak zaman dulu saya mungkin main, awal-awal saya main Dota 2 tuh saya main Crystal Maiden sebagai ini core. Apa namanya? Sebagai carry. Jadi And it works gitu, waduh. Ya oke lah, gue masih menang gitu kan. eh, Atau sampai sampai mainin set, diocehin sampai diocehin satu ini satu tim. atau mainin apa namanya, Centaur ya, Centaur sebagai Ah, kayak carry gitu kan. Luar dari biasa. bisa. Oke, terus eh, Karena belum tahu role gitu. iya, karena memang pertama belum tahu role ya, karena dulu apalagi saya kan veterannya Warcraft ya, Dota satu. Mm-mm. Dota satu itu kan memang sudah ada role, cuma kami di warnet zaman dulu kan mainnya asal yang penting gue ngekill, yang penting tim gue menang gitu kan. Cuma nggak Yang tahu penting role, suka. nggak tahu strategi, nggak tahu apa, yang penting oke, offense gitu kan. Saya ingat banget tuh zaman dulu pertama kali ketemu namanya Ricky, itu paling Hmm, sebel karena kita suaranya ngomong, woi curang, lu curang, hilang gitu kan, kita gimana nih gitu mau nemunya, karena kita nggak bisa nyerang gitu kan, giliran nah, bisa nyerang dia tiba-tiba ngeluarin smoke gitu kan, hilang lagi iya. gitu. Itu nyebelin banget dulu di Dota satu ya. Terus Heeh. dengar-dengar Pak Lutfi dulu pernah gabung ke tim pro player Bigetron ya? Iya. Oh, iya ya, tim yang apa, ambasador apa apanya sih, Enggak itu apa dulu dulu pengen rekrut si Manca, tapi kan akhirnya kan direkrutnya masih Bumaidi kan oh ambasadornya. iya, akhirnya Ah, ke Bumaidi, oke. ah. Tuh gimana caranya bisa direkrut kayak gitu? Sebenarnya kalau apa rekrut merekrut itu biasanya teman-teman dekat saling nanya pengen nggak mau nggak gitu kan. Sebenarnya cuma kayak gitu kayak apa dari satu orang ke orang lain itu saling bertanya pengen main nggak gitu kan. Soalnya masih di pikiran orang tua itu lu jadi maaf lu jadi pro player lu jadi gamer mau jadi apa sih lu masa depannya gitu ada apa sih di situ gitu kan. Itu masih masih jadi perdebatan sampai sekarang di kalangan orang tua loh. Sampai Enggak, lu kalau di dapet luar uang negeri ratusan juta gitu ya. haram gitu kan. Parah, aku Soalnya pulang bawa duit mama gitu. cuma di pikiran orang tua itu di pikiran orang tua Asia Tenggara ya apalagi di khususnya di Indonesia itu masih Se- se- berpikir bahwa eh,
mereka itu kan masih ada banyak kerjaan yang lebih baik, lebih pantas gitu kan. Bukan jadi gamer, tidak. Ya gamer cuma buat main-main doang. Nggak ada yang serius. Aduh, ya gimana ya? Masih pikiran-pikiran saklek orang Asia Tenggara lah. Iya, ya, ya, Seperti ya. itu susah untuk open minded. Kalau di luar negeri kan contoh kayak pemain Cloud9 ataupun Steam Secret kalau nggak salah nih ada, dia baru 15 tahun coy. Bukannya orang tuanya hey, mundur lu jadi jangan jadi pro player, sekolah yang benar. Tidak, mereka malah udah jadi pro player, udah silahkan, tapi yang penting pendidikan selesai. Itu ada tapinya. Nah, kalau di Indonesia nggak seperti itu. Pendidikan pro player nggak boleh ganggu, tidak seperti itu. Jadi bahasanya itu kayak mengekang keinginan anak gitu. Ya sebenarnya secara tidak langsung Anda juga sedang membicarakan diri Anda sendiri kan. Di satu sisi Anda guru tapi juga jadi pro player gitu kan. Mungkin orang tua Anda juga menentang kalau udah tahu kalau walaupun Anda pro player atau bawa duit gitu kan. cek buku tabungan. Oh iya, cek buku tabungannya, duit ngepet dari mana? Mana ada guru punya tabungan 100 juta gitu kan ya. Guru dari mana 100 juta, 100.000 aja saya senang sekali. Guru macam apa? Yang rekeningnya membengkak selama 2 hari doang. Seminggu ngilang, duit bengkak. Maksud Anda kalau mau cari alasan, ini duit dari mana? Ini titipan bos. Apa titipan BOP? Ya Allah. Ya Allah. Yang ada malahan perang ntar. BOP. Duit orang lu ambilin lu, astagfirullah. Nah sekarang saya mau nanya nih tentang game. Kan semoga Allah cepat angkat penyakit ini ya, atau virus ini. Amin. Kan Indonesia kan ini lagi diterjang COVID-19 ya, nggak COVID-19 ya. Dimana kemarin mulai dari bahasa tambahannya udah ada loh, depannya novel COVID-19. Ya makin ribet aja, namanya juga udah virus ya. Virus. Udah nyusahin orang, nyusahin ngomong, nggak ada yang enak apa. Saya ngerasa bingung ya Pak ya, sebenarnya saya kangen sekolah gitu ya. Ya paling nggak saya kangen di sekolah tuh saya nggak perlu beli air gitu kan. Air tinggal ngambil. Mau pulang ke kosan, isi dulu air sampai penuh gitu kan, buat besok sampai pagi. Iya. Oke. Ya, menurut pandangan Lutfi sendiri nih, gimana pandangannya seorang pro player menanggapi corona ini, dan juga terutama kita masuk sedikit ke murid-murid mungkin. Apakah ada pengaruh nih antara study from home ya, home learning, learning from home dengan game ini? Nah, gini, kalau dilihat dari perkembangan game sendiri ini ya, bukannya semakin turun malah semakin naik kan game itu kan. Kalau lagi kayak gini ya, hidup santai banget itu kan. Masalahnya anak bukannya memanfaatkan, oh iya kita belajar, bener-bener belajar. Tidak, mereka berpikirnya ini itu bukan belajar yang bener-bener belajar. Ini liburan coy. Banyak ya. Iya liburan, dan udah pada banyak yang bilang, Pak udah capek Pak liburan Pak, ya Allah. Tapi di sisi lain, Pak udah capek Pak liburan. Oke, sisi lain, Pak masih pengen push rank. Iya kan, pasti. Masalahnya mereka itu fine, mereka itu masih ngomong, saya tidak bisa seperti ini Pak, saya tidak bisa seperti itu Pak.
Saya akan menjaga diri dari orang lain, Pak. Tapi ya ujung-ujungnya ya cara yang tercepat ya emang dan tergampang lah gitu. Ya main game mereka Oke, gitu. let's push rank gitu ya. Iya, let's push rank. Anjay Eh, mabar. eh, anyway, gue juga kemarin gue juga sama sempet mabar bareng sama murid-murid gue. Gue udah lama nggak main Mobile Legends sebenarnya. Cuma kemarin karena murid-murid gue ngajak, ya udahlah gue main Mobile Legends. Cuman masalahnya ranknya beda jauh gitu kan. Kalau gue apa tuh ya ranknya? Dua dari bawah tuh apa ya? Paling bawah warrior ya, atasnya. Warrior. Terus bukan. Master. Oh master ya, ya gue master. Mm, Master berapa gitu. mm. Giliran giliran apa namanya gue main sama mereka gitu kan. Gue bingung deh bener sama Mobile Legends tuh. Kadang-kadang tuh ketika posisi kita menang, ada aja gitu nge-lag gitu. Tiba-tiba sinyal putus lah. Gue main sama murid gue ya. Bintang gue tuh, skor gue tuh paling jeblok mulu. Gue kan malu gitu kan. Giliran abis itu gue main ranked nih. Gue main ranked. Gue main pakai Gatot Gacha coba. Pakai Gatot Kaca. MPV mulu gue. Beda bang, beda. Makanya, aduh. Eh, tapi gue dengar kemarin Dota itu mengalami peningkatan paling tinggi ya dari jumlah pemain. Apakah itu juga dipengaruhi sama corona ini juga? Hitungannya sih ngaruh. Karena kayak gini loh. Yang biasanya mereka itu orang-orang yang udah pensiun kan, udah kerja tetap. Mereka suruh work from home kan. Yang mereka lakukan bukan worknya, main gamenya, balik lagi. Hilaf lagi. Iya. Lu kalau mau tahu, teman gue itu dosen di UNES ya, Semarang. Sebut nama nggak nih? Enggak, mau dosen, teman gue dosen. Ya. Dia udah ngomong. Dengar kalau ada mahasiswa UNES di sini cari dosen yang suka main Dota. Mungkin mau kasih petunjuk Pak Makasnya apa gitu. Enggak. Oh. Itu pokoknya dulu cari dosen muda yang sering bawa laptop kemana-mana yang laptopnya high end ya, tolong cari. Enggak gini. Dulu dia udah janji gini. Gue mau berhenti. Mungkin ini tahun terakhir. Gue masih inget itu omongan tahun 2019 awal. ID-nya itu menuju halal kan. Oh, ini anak mau nikah kata dia. Iya, gue mau nikah gitu kan. Bini gue nggak ngebolehin, ya udah kan. Kemarin lu lagi ngapain coy? Main gue. Mabar lagi. Ayo mabar. Nikahnya kapan tuh? Apaan? Nikahnya tahun lalu. Nikahnya tahun lalu. Itu. Oke, mahasiswa UNES tolong dicari dosen yang tahun lalu nikah. Iya, karena memang katanya Dota itu sebenarnya dulu gue pernah nonton channelnya siapa ya. Dota itu game yang pada akhirnya ngebosenin, tapi ketika ditinggal tuh ngangenin gitu. Kayak mantan lah gitu. Kayak mantan, ditinggal cantik loh. Iya. Banyak sesusah sekeren apapun lu ninggalin Dota gitu, dengan cara apapun, sekalinya lu ngeklik tuh lambang gitu, balik lagi lu. Emang tuh paman Gaben itu hebat tuh, paman Gaben. Aduh ya Allah, bener. Lu tau gak, kan laptop gue kemarin habis downgrade ya, jadi RAM gue awalnya 6, tapi karena satu hal RAM 4-nya dicabut, terus ROM-nya diganti, intinya downgrade banget ya. Gue bete, terus akhirnya gue bongkar harddisk gue ketemu Warcraft. Main lah gue Dota 1 patch 6,68 plus AI. Sekarang udah apa? Kalau lu tahu, Warcraft alias Dota 1 sama Dota 2 itu dipisah loh. Apanya nih? Gamenya. Jadi itu kan developernya beda. Oh, dulu kalau nggak salah Blizzard ya? Dulu Blizzard, sekarang Valve kan.
ya Oh, kan? gitu. Oh, Iceproc kalau nggak salah ngomongnya Iceproc. Terus Tahu yang nggak itu megang patennya siapa? tetep lah itu Lord Gambit. Lord Gaben tetep. Tapi lu Oke. harus tahu, lu harus tahu kayak gini loh, Bi. Ternyata yang terakhir itu Dota 1, kalau nggak salah tahun kemarin itu baru ngeluarin patch terakhir, bukan patch terakhir deh, patch baru gitu kan. Pas gue tahu, Hmm? lah, oh ternyata beda gitu kan, Dota 1 sama Dota 2 Hmm. itu. Gue baru tahu. Oh, Heeh. Pas jujur gue udah. tahun kemarin Hah? apa awal tahun ini gitu, gue lupa. Ya, pokoknya belum lama inilah gitu. Seingat gue, Oh, Warcraft. Bener-bener. gue ingat banget sebenarnya dulu tuh yang asik dari Warcraft itu sebenarnya bukan Dota, cuman kan ada banyak mode play gitu ya, banyak map kalau dulu tuh Hmm. di Warcraft tuh. Nah, sekarang mungkin kalau kita ya untuk orang-orang dengan kantong terbatas biasanya mainnya Mobile Legend gitu ya. Mobile Legend sendiri gue pikir eh, sangat merakyat karena terlepas dari masalah plagiarisme dan yang lain ya. Mobile Legends Hmm. itu salah satu game yang paling merakyat karena dia nggak terlalu butuh spek tinggi untuk bisa main Nah, dan sebenarnya juga uh, sebenarnya apa kekalahannya Dota itu karena apa tuh namanya, speknya harus tinggi gitu loh kan. Kalau nggak minimal punya PC lah ya. Sekarang berita terbaru kan LOL, ya kan, uh, League of uh, Legend mau dijadiin di mobile, orang bakalan pindah ke situ. Jamin, jamin. LOL pindah ke mobile, orang pada pindah ke LOL, jamin dah. AOV ML tinggal. tapi Soalnya LOL, kenapa uh, soalnya LOL itu kan apa, musuhnya Dota alami, secara alami gitu kan, Dota secara alami. iya uh, nah Dan kenapa sekarang Dota nggak ini ya, kenapa Dota tuh nggak apa ya, nggak ngeluarin mobile version. iya nggak, maksudnya ide tuh kenapa nggak responsif gitu. Oh, ini game MOBA udah mulai naik nih, kenapa nggak Dota bikin game MOBA-nya gitu. Enggak, dia itu kayak kayak punya pemikiran sendiri bahwa pangsa pasar gue bukan pangsa pasar yang di situ gitu kan. Pangsa pasar gue ya emang pangsa pasar yang emang membutuhkan PC yang kuat gitu loh. Gue pernah Iya. pernah dengar bahasan seperti itu gitu kan, ketika mereka bilang kenapa Dota tidak pindah ke mobile gitu kan. Ya karena anggap saja kayak gini, orang itu akan memilih mobil biasa ataupun mobil sport. Orang-orang kaya akan milih mobil sport, tapi orang miskin ya akan milih mobil-mobil biasa yang mereka bisa beli. Sedangkan sekalinya orang ya beli mobil sport, itu bisa kayak orang beli mobil biasa itu 10 sampai 11 gitu loh. Iya, betul, betul, betul. Belum modifannya itu satu kali modif itu satu mobil, mobil Nah, biasa. itu dia ya. Jadi mereka mikirin pangsa pasarnya kayak gitu loh, cara liciknya gitu. Tapi berarti kan dia lebih mementingkan ini ya, idealis mereka Idealis dan sebagai, kualitas. iya, itu idealis dan kualitas. Apakah berarti kalau seperti itu, misalnya seperti game PUBG itu kan awalnya dari PC kan, PC tiba-tiba Mm-mm. turun ke apa, mobile atau misalnya Call of Duty gitu. Apakah berarti game-game seperti itu juga nggak punya kualitas? Di sisi lain sih masih punya lah, tetap lah. Mereka masih punya kualitas, cuma kan mereka ngeliatin pasar ya, Oke. itu ngeliatin pasar di mana pasar dunia itu kan terus bergerak. Nah, tapi kan ada orang yang memang ingin ingin jemput bola, ada orang yang pengen stay in passion kan, itu doang. Hmm. Mm. Nah, Oh, di sisi lain karena ya kita balik lagi ke bahasan yang utama, yaitu COVID-19. Kok sekarang semua game itu nanjak gitu kan, presentasi triggernya. player aktifnya Hmm. ya karena lah, kita nggak bisa kemana-mana, stres, mau nggak mau ya balik lagi ke game itu. Game. Tadi tadi gue tadi pagi itu ngelihat berita,
perkembangan yang paling signifikan itu salah satunya itu ada di telekomunikasi. Ya, jadi wifi, internet itu dibutuhkan banget. Gitu. Coba aja sehari, salah Gua satu rasa provider stres di banyak orang. Indonesia, enggak, sehari aja provider di Indonesia selama 2-3 jam ngetrol, matiin internet seluruh Indonesia. Ngamuk, Iya. ngamuk, Wow, udah beneran, heboh dah lu. beneran itu kamu ngamuk, lucu. Pasti. Makanya Apalagi di, semalam gue denger di IL sih, gue denger apa namanya Dokter Tirta ngomong ya bahwa ada lima job atau 5 pekerjaan yang nggak terhitung atau jarang dihitung sebagai job yang sangat beresiko, tapi mereka punya peran yang sangat penting gitu. Salah satunya adalah apa namanya maintenance listrik dan internet. Karena kalau misalnya listrik iya. dan internet itu sampai down atau mati, wah udah nggak tahu deh apa ininya, dampaknya akan sangat luar biasa gitu kan. Nah itu. Orang Indonesia langsung jadi orang zaman purba, masuk ke gua lagi. Itu dia. Cuma begini, ketika traffic game itu naik, berarti kan ada pihak yang diuntungkan ya. Sedangkan Jelas. saat ini kita tuh sedang mencari sebuah solusi gimana caranya kalau semalam dari bahasan Niels itu gimana caranya orang kaya bisa berbagi sama yang kurang, saya nggak sebut miskin ya, orang yang berlebih bisa berbagi dengan yang kurang. Mungkin ada apa namanya dengan game ini bisa nggak sih orang-orang itu jadi lebih care atau bisa sharing kepada yang lain mungkin? Kalau untuk influencer sih masih bisa ya, kalau untuk influencer. Tapi kalau untuk yang biasa-biasa, gamer biasa, nggak bisa sih, menurut gue. Kalau untuk influencer ya masih tetap lah kayak orang-orang yang memang penghasilannya dari gaming ataupun dari YouTube gaming gitu kan, ya emang bisa mereka itu mendonasikan. Lu tahu nggak kemarin ada di Dota itu ada namanya We Charity. Ini turnamen satu dunia We Charity. Dan itu We Charity apa We Save ya? Oh We Save. Namanya We Save. Ya. Itu mereka itu turnamen dari rumah mereka masing-masing kan, We Save. Oke. Nah, dan kalau lu tahu mereka itu hasil pertandingannya Turnamen semuanya itu hampir semuanya didonasiin. Kemana? Ke Badan Amal Dunia, WHO juga kalau nggak salah. Badan Amal Dunia Dalam menanggapi virus ini ya. Iya. Karena jujur begini, gue mencoba meresap dari apa yang gue pahami dengan keadaan sekarang gitu kan, bahwa di satu sisi mungkin ada beberapa orang kayak misalnya tadi murid Pak Lutfi gitu kan, ada yang senang karena ini dianggapnya liburan, padahal pada akhirnya mereka paham bahwa liburan ini stres gitu kan. Iya. Karena pada dasarnya kita itu butuh keluar rumah gitu. Entah ngapain kayak gitu kan, mau ngegelinding-gelinding di pinggir jalan kayak atau ngapain, pokoknya kita butuh keluar rumah. Tapi ternyata tidak bisa. Saya juga jujur setiap hari ini hanya sekali keluar rumah dalam artian membeli makan gitu kan, beli makan. Jadi sekali keluar itu beli makan 2 kali. Nah, itu buat makan saya sehari gitu kan. Nah, tadi juga beli air gitu kan, beli gas macam itu. Nah, pertanyaannya begini, dengan banyaknya siswa terutama ya, siswa atau banyak orang yang juga yang kerja di rumah, secara tidak langsung pengeluaran mereka yang sebelumnya mungkin beberapa anak untuk jajan gitu, misalnya kalau murid ya, itu untuk jajan, pengeluarannya digantikan untuk beli makan di rumah dan juga untuk beli pulsa. Oh iya, benar. Benar, atau paket internet ya? Paket internet. Dan itu borosnya minta ampun. Bukankah itu jadi makin boros ya? Iya, borosnya minta ampun. Sedangkan ya, gimana? Itu tadi ada pengalaman gitu kan. Tadi ada ocehan seseorang gitu kan. Tiap hari mintanya pulsa, kemarin udah minta pulsa 25.000, hari ini minta lagi. Aduh, itu bener kacau lah. Itu di lingkungan sini gitu.
Saya bisa menebak, tapi saya nggak mau ngomong. Oke. Ya itulah se ekstrim itu 25.000 sehari gitu. Yang biasanya ya palingan 10.000 sehari pengeluaran. Ya Allah. Itu Wow. hanya untuk kuota ya berarti? Kuota, hanya untuk kuota. Iya. Karena jujur, nih kalau misalnya saya bisa lihat nih, belum lama kemarin saya ngabisin, jadi saya biasanya beli XL yang 36 atau 38 giga, itu untuk 1 bulan. Kemarin saya sudah ganti kartu saya itu di hari ke-20 berapa ya? 22 kalau nggak salah. Sekitar itu. Masih ada sisa 9 hari ke depan gitu. 38 giga itu. Makanya dengan bukan libur sih, dengan semuanya internet komunikasi dari rumah, ini menurut saya juga jadi sebuah keborosan tersendiri untuk kita terutama yang nggak bisa nahan diri untuk nggak pakai gadget gitu. Mungkin ada beberapa orang kan yang gue di rumah gue baca buku gitu kan. Cuman yang orang-orang kayak gitu kan hanya segelintir sekali gitu. Bisa yang cuma yang fokus literasi seperti. Iya, Dan literasi. banyak orang yang sekarang tapi sekarang banyak juga orang yang literasinya lebih ke komputer. Di depan komputer mereka itu. Itu dia. Karena jujur, saya mau menyoroti bahwasanya kita bicara dengan makin banyaknya pengeluaran, maka kan secara tidak langsung save kita atau uang yang kita punya itu semakin cepat berkurang gitu ya. Saya mau menyoroti. Jelas. Saya mau menyoroti itu terkait dengan orang-orang yang punya penghasilan harian. Ya, kalau semalam mungkin yang jadi perwakilan itu ada dari Gojek dan Grab, cuman yang ngomong itu dari Grab. Mereka juga mempertanyakan kami, mendengarkan himbauan dari pemerintah. Kami tidak bermaksud untuk ngeyel, kami tidak bermaksud untuk melawan. Tapi kalau kamu tidak keluar rumah, maka kami tidak makan. Anak istri saya gimana gitu. Nah, bener. Kemarin pun nih, kalau lo mau tahu, kemarin gue ngobrol sama tukang sol sepatu gue. Tukang sol sepatu. Mereka ngomong, Bang, ini sol sepatu tetap jualan, tetap keliling bang, nggak takut gitu kan? Karena sekarang kita mikir, mereka sol sepatu, pakai masker enggak, jalan keliling Jakarta. Ya mereka udah kayak virus sini gitu kan, gue terima lu apa adanya. Iya bener banget. Tapi mereka ngomong kayak gini juga. Ya sama kayak ngomong lo tadi. Kalau nggak kayak gini, anak istri mau dikasih apa gitu kan? Karena pertumbuhan yang paling gede, lu pengen tahu itu lebih dari 50% itu di bidang konsumsi loh. Pas lagi kayak 50% dikonsumsi. Bener-bener orang Indonesia. Iyalah. Sebar-bar itu. Makanya jujur terserah buat siapapun yang dengar, kalau lu tersinggung gua nggak peduli ya. Makanya jujur gua sangat kesal, gua sangat sebel dengan orang-orang yang kena panic buying itu. Yang panic buyingnya tuh kebangetan banget gitu. Ya anggaplah kalau misalnya lu panic buying ya sekedar sebulan lu buat isolasi, ya terserah lah ya. Mungkin itu belanja bulanan lu misalnya. Tapi ini panic buying sampai yang satu troli itu isinya berapa kardus mie, beras berapa karung dibeli, kayak begitu-begitu, itu benar-benar bikin gua apa sih lu gitu kan. Karena dengan mereka belanja dalam jumlah banyak, maka ada banyak juga orang yang nggak bisa beli itu gitu. Dan akhirnya makanan tidak merata. Kayak tadi misalnya, saya chat sama siswa saya, mantan siswa saya, dia sudah alumni. Dia bilang, ya Pak, saya lagi habis nyari beras nih ke pasar mana lah gitu. Gue lupa, pasarnya tutup. Ke pasar, dia udah muter-muter katanya. Udah muter-muter. Iya, pasar tutup. Gue nggak ngerti definisi tutup itu, apakah benar-benar tutup ataukah mungkin terlalu beberapa toko doang. Banyak toko yang tutup gitu. Cuma intinya dia nyari
pada saat tadi dia bilang nyari beras apa kalau nggak salah. Dan akhirnya dia bilang apa? Jadi kalau kayak gini saya ngecer dong. Bener. Iya. Dan itu Dan udah naik semua. ya itu dia, maaf, kampretnya beberapa oknum adalah ketika mengetahui hal semacam ini, barang-barang itu dinaikin sama dia. Gampangnya gara-gara urusan masker lah. Masker sama sanitizer itu ya. Hand sanitizer itu ya. Harganya yang sampai apa namanya, satu box itu kemarin sampai 500.000 sampai 700.000. Hello, mau pergi haji gitu kan istilahnya. Ya ampun. Mau jadi korun. Pergi jadi korun haji mendadak. Pergi haji jalur masker gitu ya. Ya Allah. Makanya jujur, dan mirisnya gue Gojek ya, terserah nanti kalau ada yang tersinggung atau apa, gue nggak peduli juga. Lu bisa chat gue dengan baik-baik kalau memang lu merasa nggak setuju. Gue Gojek semalam, gue buka aplikasi, gue dapat apa namanya notifikasi dari aplikasi ya, walaupun gue nggak aktif banget di situ. Ada begini kalimatnya nih, kurang lebih. Mari kita berbagi dengan ini, intinya Gojek, pihak Gojek ngebuka customer atau penumpang itu biar bisa ngasih lebihan ke si driver sampai 100.000. Lu bayangin, jadi pihak Gojek mengharapkan customer untuk bisa berbagi ke driver. Dan di situ yang biasanya ngasih tip paling cuma 10.000 dibuka sampai 100.000. Oh, tipsnya. Tipnya. Tip untuk driver dibuka. Jadi dari pihak Gojek juga menyarankan kepada para customer untuk ngasih tip gitu, tip untuk apa namanya si ojeknya gitu ya. Sampai dibuka sampai 100.000. Jujur gue bingung ya. Harusnya gue nggak tahu keadaan kantornya Gojek, gue nggak tahu keadaan keuangannya Gojek ya. Tapi yang jelas setiap penumpang itu dipotong 20% dari penghasilan Gojek itu gitu ya. Mohon maaf, nanti kalau misalnya ada kesalahan tolong dikoreksi. Intinya sekarang bukannya gue ngewakilin Gojek ya, bukannya gue sebagai ojol disubsidi sama mereka, tapi mereka mengharapkan customer untuk mensubsidi driver. Iya, ngerti maksudnya. Ketika itu gue foto, gue screenshot, gue taruh di grup ojol. Baru kali itu gue ngepost sesuatu yang komen rame banget. Ada 40-an lebih yang komen, dan isinya lu tahu ya. Lu pasti bisa menebak isinya gitu kan, yang dari tahu sebenarnya sih. Ini apa-apaan Ojek, bukannya ngesubsidi driver, malah ngebuka jiwa pengemis gitu kan. Seolah-olah driver itu ngemis sama customer biar bisa dikasih insentif lah atau tips tadi gitu kan. Gue jujur gue speechless ya. Gue bingung mau ngomong apa, karena gue sendiri nggak tahu ya keadaan keuangan Gojek kayak apa gitu. Karena kalau yang gue coba telaah kemarin, memang pemasukan Gojek banyak berkurang karena apa namanya, customernya juga berkurang, kalah saing dengan Grab urusan diskon atau apa sih namanya tuh kalau dapat voucher kayak gitu-gitu tuh. Voucher. Ya voucher gitu kan. Jadi banyak yang ke Grab karena banyak voucher atau diskon, akhirnya Gojek mulai turun. Gue jujur gue nggak tahu ya tentang itu. Tapi di sini gue sangat berharap, baik itu dari Gojek, Grab ataupun apapun lah ya. Iya, kalian tahu nih, ini ada mitra nih. Mitra itu drivernya. Drivernya itu kalau nggak turun ke jalan, dia nggak makan gitu. Tolonglah. Sisi itu ya. Iya, tolonglah. Jangan diperkeruh. Tolonglah kalau mencari sebuah solusi itu yang lebih kalau gue bilang lebih manusiawi, tepat nggak ya? Karena menurut gue tadi ya semacam lu kayak ini sih, lebih elegan. Kalau menurut gue sih lebih elegan. Itu lebih elegan. Iya. Gue pribadi gue nggak tahu ya gimana apakah mungkin mereka juga sebenarnya Gojek ada ya di pengumumannya itu. Jadi gaji semua karyawan Gojek itu dipotong 25% selama 1 tahun ini untuk
mensubsidi para driver gitu. Kalau gue berpikir, emang gaji karyawan Gojek berapa? Emang jumlah karyawan Gojek berapa? Kalau berbanding dengan driver yang ada di jalan. Gitu. Gue kayaknya banyakkan driver deh gitu kan. Iya emang iya, hampir 1:1000 mungkin, ada 1:100 mungkin. Ini mah 1:100 ya, menurut gue. Ya 50-100 lah mungkin ya. Mungkin segitu mungkin. Kita bicara tanpa data nih, cuma ya dikira-ira aja mengira. Makanya menurut Pak Lutfi, bijak nggak kalau misalnya saya ngomong begini? Tolong pemerintah, walaupun kemarin kita juga perlu tahu ya Presiden Jokowi itu memberikan kabar bahwa membuat kebijakan yang penundaan kredit selama 1 tahun itu. Iya. Saya nggak tahu itu kredit apa, karena semalam enggak dulu, penundaan kredit apa penundaan bunga kredit? Gue nggak tahu deh gimana deh. Oke, iya bener ya, penundaan kredit atau penundaan bunga? Kayaknya penundaan kredit deh selama 1 tahun. Ya udah, ya udah. Soalnya gue nggak terlalu ngeh sih, lagi nggak terlalu ngeh baca berita. Ya, dengan penundaan kredit 1 tahun, oke lah, berarti kreditnya aman. Tapi masalahnya driver itu hidupnya bukan dari kredit gitu. Mereka hidupnya, gue mohon maaf kepada, nggak pakai makan, mereka tuh makan, bukan cuma kredit doang. Mohon maaf anak ini, woi. Kalau nggak salah namanya Bro Gunawan yang dari Grab semalam yang ngomong di ILC, dia tuh memang menekankan tentang makanan ya, bahwa kita sebagai ojol nggak masalah kita di rumah gitu kan, kita isolasi diri selama ada makanan buat kami sekeluarga ya. Dia memang sempat bicara tentang cicilan gitu kan, cuma istilahnya gini, siapa juga debt collector yang masih mau narikin motor di waktu-waktu begini gitu kan. Iya bener itu. Jadi emang ada debt collector yang mau narikin lagi corona begini kan, namanya cari mati langsung gitu kan. Ya paling nggak makanan. Gimana caranya makanan itu nyampe ke rumah-rumah gitu. Kalau kita bicara tentang Turki misalnya, kemarin saya sempat baca berita di Turki itu warga-warganya itu naruh makanan-makanan di jalan. Jadi buat ada yang tunawisma kah, atau mungkin orang-orang yang kurang yang butuh makanan, tinggal ambil aja di jalan gitu. Nah, di Indonesia gimana, itu belum ada langkah konkret. Nah, sekarang saya nanya ke Pak El, kira-kira pemerintah itu harus ngapain sih gitu? Kalau ngomongin pemerintah harus ngapain, ini bukan kompetensi gue ya sebenarnya, jujur ya, bukan kompetensi gue secara dalam hal ini. Itu banyak pihak yang harus terkait gitu loh. Ini adalah masalah kompleks gitu kan. Kalau ngomongin kita sebagai orang yang pengen negara kita terus berkembang, ekonomi terus berlanjut, dia tidak peduli dengan tentang virus ini. Tapi di sisi lain, ini virus tuh bukan virus main-main gitu loh. Ente yang mati satu, kalau untuk maksain kayak gitu, jamaah yang lain ngikutin gitu loh. Dari sisi itu. That's true, that. Ya kan, aduh ya Allah ya Rob. Itu kalau ngomongin ekonomi ya. Kalau ngomongin masalah kesehatan, ya pasti tahu yang kita rasakan sekarang. Penarikan dana, investasi saham itu besar-besaran. Ya kan? Di sini betul. Dua hal itu emang saling berketerbalikan antara keuangan sama kesehatan. Kalau nggak balance ya udah bisa hancur negara ini. Dolar udah mulai naik, sekarang tambahan lagi kesehatan kita udah mulai bobrok. Dua-duanya ini lagi dua-duanya. Jadi ini adalah masalah kompleks, bukan cuma 1 atau 2 orang, tapi ini melibatkan semua pihak gitu loh. Gitu. Jadi maksud Pak Lutfi sebenarnya kita ini lebih baik bicara tentang kesehatan dan pangannya dulu ya. Iya, maksudnya balancing di awal ini dulu loh. Lebih baik kalau menurut sih emang bener itu kesehatan. Kenapa? Kalau udah sehat ya
nanti pasti ayo kita tata bareng gitu kan perekonomian gitu. Kalau kita ngurusin fokus apa kayak kebijakan Amerika ini yang paling ditentang oleh dokter nih. Donald Apa Trump tuh? melakukan Donald Trump ngomong kayak gini, 3 minggu lagi Amerika akan kembali membuka perekonomiannya. 3 minggu lagi loh, 3 minggu lagi. Dan dokter Padahal ngomong kayak, padahal dokter udah mewanti-wanti kepada presiden bahwa ini itu belum puncaknya, ini itu belum puncaknya. Secara tidak langsung kalau pas lagi apa tuh puncak namanya di dibuka Amerika ya? ekonomi Apa di seluruh dunia? di Amerika, puncak di Oke deh, Amerikanya. oke. Nah, kalau dibuka perekonomiannya di Amerika pas lagi puncak-puncaknya, udah kena semua, kelar gitu kan. Ya, berarti Itu omongan dokter. bumi kita akan makin lega ya, Pak ya? Akan makin lega. Gue di satu sisi akhirnya gue berpikir yang dilakukan Thanos itu emang bener sih emang. Sekarang Iya, sekarang dari gue berpikir awal. bahwa Avenger itu yang jahat. Avenger itu yang jahat. Sumpah akhirnya loh. Dengan konspirasi yang seperti ini gue berpikiran bahwa Avenger sekarang adalah orang jahat, kumpulan orang jahat ngintiin Thanos. Sumpah. Tapi kalau dari awal gue nonton masalah Avenger, memang jujur ya luar biasanya juga sih yang buat cerita ya, bahwa kita itu dibuat seolah kita tuh nggak tahu sebenarnya siapa yang benar dan siapa yang salah sih gitu kan. Di situ kita disuguhkan, dijejelin bahwa apa namanya, Avenger itu pihak baik, Thanos itu pihak jahat, maka Thanos harus perangi gitu. Tapi kalau kita bicara tentang filosofinya si Thanos untuk menghilangkan separuh apa namanya, kehidupan ya, bukan, separuh komunitas manusia dan kehidupan alam semesta. Nah, itu ya memang benar, nggak salah. Kalau hanya ke situ nggak salah gitu. Karena emang apa pengen menghilangkan sesuatu yang buruk di dunia ini supaya mereka itu mau berjuang. Tapi berarti Bapak percaya kalau virus ini konspirasi? Wah, ngomongin konspirasi bukan apa kompetensi gua di. Sumpah. Tadi Bapak ngomong tentang konspirasi. Kalau ngomongin nih seriusan kalau ngomongin kayak gitu dengan bacaan data di sini gitu loh. Dari A sampai Z, dari awal work from home ini berlangsung, gue baca hal-hal nggak jelas seperti ini, gue udah mulai percaya emang ini beneran. Dan ini sudah mulai dari apa virus Spanyol kalau nggak salah deh, flu Spanyol kalau nggak salah, itu tahun kapan gitu, flu Spanyol terus kemana tahu nyebar lah di Cina, jeder gitu. Di Wuhan, oke. Nah, yang gue pertanyakan kan sekarang ada sedikit kabar bahagia dalam tanda kutip. Ini gue benci sebenarnya. Bahagia ketika ngomong di daerah yang udah mulai ngebuka perekonomiannya, restoran-restoran udah mulai buka. Bambang, Nurdin, ya, Pak Ijo, Lehan, Lohan, anak planet Namek, gue kesel sebenarnya, ya. Itu kan yang baru sembuh berapa orang? Emang banyak, bener banyak. Tapi kan itu sebenarnya di badan mereka itu masih ada virusnya. Capek kerja lagi, kelar hidup Anda. Sekarang kayak di Jepang ada satu orang dinyatakan sembuh. 16 hari lagi balik lagi ke rumah sakit itu lagi. Iya, betul. Lagi. Dia kena lagi. Walaupun katanya ketika orang udah pernah kena, kan katanya butuh 2 minggu untuk database tubuh kita untuk beradaptasi dan mencoba membuat antivirusnya ya. Walaupun dan nanti kalau misalnya kena lagi akan lebih cepat gitu ya untuk sembuhnya. Iya. Tapi tetap aja kena gitu kan. Iya. Dan Bapak percaya nggak mungkin suatu hari nanti virus ini benar-benar hilang? Oh, percaya. Kalau itu percaya. Anggap saja kayak flu burung. Atau lagi flu babi kalau nggak salah deh. Tapi penyakit itu bukannya masih ada ya? Iya, ada. Sekarang setiap orang Indonesia kalau lo tahu, kalau dicek
flu ataupun apa, ada SARS-nya. Ada SARS. Nah, Berarti maksudnya, nggak mungkin iya, hilang dong maksudnya COVID bukan ini. bukan 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 hilang yang dalam hal ini benar hilang plus hilang langsung. Tidak. Maksudnya hilang dalam omongan dan pemikiran seseorang gitu. Karena apa? Manusia udah punya antibody itu. Udah. Oke. Tadi Jadi paling kan Anda bilang tadi lu bilang juga bahwa seseorang akan membuat sebuah antibody untuk penyakitnya sendiri kan. Dan ini akan terjadi sama manusia. Jadi nanti kalau udah COVID-19 ini udah selesai, ya udah paling COVID-19 ya mereka nganggapnya flu kayak gitu lagi kayak orang Indonesia, angin duduk masuk angin udah gitu doang, kerokan sembuh. Udah gitu doang sebenarnya. Paling sekalipun ada yang kena berarti yang belum pernah kena lah gitu ya. Dan dalam hal ini kan sebenarnya di Indonesia kenapa banyak yang meninggal itu sebenarnya bukan cuma karena virus ini, bukan, tapi mereka itu lebih banyak ke contoh udah kena virus ini, obesitas dan lain-lain, ada tambah-tambahannya. Itu tambah-tambahannya yang maksudnya ini kok virus baru. Ini penyakit lamanya itu belum parah, tapi karena virus ini dilengkapi dengan penyakit yang lain. Penyakit yang lain yang belum bisa disembuhkan, ya udah, selesai. Oke, betul sekali, Bapak, benar. Ya. Tapi ada pertanyaan menarik nih. Tadi pagi murid saya pasti nanti dia akan dengar ini. Dia nanya, Pak, kita libur sampai kapan sih? Saya bilang bukan libur, belajar di rumah. Iya Pak, maaf. Sampai kapan ya? Saya bosen nih. Sama kan tadi pernyataannya sama murid lo kan. Sama. Semua banyak. Semua pasti begitu ya. Ya nggak tahu lah. Saya nggak bisa berasumsi karena keadaan juga nggak jelas gitu kan. Semacam itu. Jujur, gue juga sendiri apa ya? Kita mau berharap sama orang lain bahkan sama pemerintah pun kayaknya sulit ya dengan keadaan seperti ini. Karena tadi kan lu juga bilang bahwa ini hal yang kompleks, tidak hanya urusan pemerintah gitu kan, ini juga urusan kita bersama. Tapi jujur gue pribadi, nah ya caranya gue bisa membantu gitu. Jujur. Andai kan bisa, gue pengen banget turun ke jalan. Paling nggak ngebantu nyemprotin disinfektan kah atau apakah gitu ya, jadi volunteer. Cuma masalahnya situasinya tidak memungkinkan untuk saya melakukan itu gitu. Kalaupun misalnya macam banjir kayak apa gitu kan, terus sekolah diliburin, orang-orang nyari relawan. Ditiadakan. Itu hal yang paling saya masih sebel itu Pak sampai sekarang ya. Jujur, saya bukannya kesel karena UN yang nggak ada, bukan. Tapi saya kesel karena apa? Berita itu keluar tiba-tiba tanpa mempertimbangkan sisi guru. Itu menyebalkan gitu. Iya. Ini saya kebetulan, saya dan Anda ngajar kan di negeri ya. Kita pada dasarnya kita pun ngajar matematika, kita tidak akan dikirim untuk ngawas jadi pengawas silang kan. Tapi untuk guru-guru atau orang-orang yang jadi pengawas silang di swasta terutama, itu seperti apa? Aku sudah di depan uang dan tiba-tiba hilang. Uang ngawasnya tidak ada, parselnya nggak jadi gitu ya. Adalah gila semua aja. Jujur kemarin itu di video saya sebelumnya juga ada. Saya sampai pada kesimpulan bahwa apa yang dilakukan pemerintah kemarin itu terlalu terburu-buru. Menyambung dengan pembicaraan Bapak yang tadi, bahwasannya sekarang negara ini itu lebih harus memikirkan tentang kesehatan dan makanan. Dua ini, ya, itu hal yang urgent. Pendidikan penting, tapi masih bisa dipinggirkan terlebih dahulu. Karena apa? Pendidikan tidak secara langsung berhubungan dengan nyawa, gitu kan. Kalau kesehatan dan makanan itu berhubungan langsung dengan nyawa. Cuma kalau pendidikan, ya lu mau tunda UN-nya 2 bulan atau 3 bulan ke depan juga, lu masih bisa hidup, gitu kan. Tahu nggak? Tadi kemarin ada obrolan di keluarga gue, gitu kan. Karena sama guru matematika semua gitu loh.
Iya. Ada omongan kayak gini. Karena adik gue yang satu kelas 9, yang satu kelas 6. Kalian itu akan ngerasain yang namanya sekolah 1,5 tahun gitu. Beneran. Sekolah 1,5 tahun. Kenapa? Kalian lulusnya Desember nanti. Loh, Omongan. Ya, itu omongan nakut-nakutin ya. Iya, kita nggak tahu dengan nakut-nakutin ataupun dengan data yang ada gitu kan. Kita nggak tahu, kemungkinan juga bisa seperti itu. Karena di surat edaran yang kemarin ada, ya saya sih udah dapat surat edaran ya, bahwasanya eh apa namanya US terus pas atau ujian akhir gitu, Ya, ujian dilanjutkan kenaikan tanggal 5. kelas itu akan dilakukan daring atau online. Oh iya 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 iya. Itu. Ada. Dan Ada dan di itu. situ ada pernyataan siswa atau peserta didik tidak harus lulus tidak harus apa namanya memenuhi kelulusan indikator kelulusan keseluruhan. Jadi kalau misalnya ada yang kita misalnya nih ngajar 3 bab gitu, kita cuma bisa ngajar 1 bab gitu karena hal ini misalnya. Ya udah sebisanya aja dan nilai bisa diambil dari manapun gitu. Saya jujur ketawa dalam hati tuh lah, kalau kayak begitu berarti gue bisa nembak nilai dengan mudah sekali gitu ya. Oke, kita lihat semester kemarin saya ngasih Pertanyaan besarnya nih, maaf gue potong. Buat apa gue ngajar? Buat apa gue ngajar capek-capek? Iya, Buat apa kita gue ngajar capek? kita home learning gitu kan, kita ngajar, kita bikin sebuah apa sih namanya, walaupun kemarin gue sempet pakai buku elektronik e-book dan juga ada juga sih yang gue ketik gitu kan, kita ngajar dari jarak jauh gitu kan, kita coba mengupayakan gimana caranya nih saya mensederhanakan materi biar anak tuh ngerti, apalagi kita matematika matematika itu sampai-sampai matematika itu katanya nggak bisa kita dipisahkan dengan papan tulis gitu, karena mau matematika secanggih apapun itu dosen gitu atau apalah guru, mereka pasti butuh media untuk nulis langsung. Karena seninya guru matematika di situ gitu. Kalau nggak dia karena kayak pas kita lagi nerangin terus selesai itu kayak anak-anak muda kayak bilang, oh it's magic gitu kan, ada jawabannya gitu kan. Amazing. Iya, it's magic gitu kan. Wah, ternyata ada jawabannya. Tadi gue nyari-nyari nggak ada jawabannya. Tapi kalau kayak gini doang, ya Allah. Pak, antar dulu Pak, gue LTT ngapain? Lihat di Google jawabannya. Sembah. Apa Brandly, Zenius, Kaplo. Itu makanya. Kalau nggak yang lagi gratis. Bentar Pak, lagi buka ruang guru. Makasih. Ruang guru lagi gratis. Iya, lagi gratis. Gratis. Memanfaatkan yang gratis. Enggak. Masyarakat plus 62 ya. Enggak, gratis. Di dalam DNA kita nih gue ngomongin jujur ya. Itu enggak gratis, iya. Cok. Tetap bayar 50.000. Kapan? Ruang guru tetap bayar 50.000. Katanya gratis. Gratis, akses masuk. Internetnya gratis, akses masuknya gratis. Kalau mau belajar lebih mah tetap 50.000. Ya, gue nggak nyalain ya. Gue nggak bisa nyalain ya. Ya, mereka butuh makan. Ya, apa namanya, bisnis is bisnis gitu kan. Ya udahlah gitu. Aduh. So must go on gitulah. Ya, semoga untuk COVID terutama, harapan lu baik sebagai pro player juga ataupun sebagai guru juga atau mungkin sebagai manusia atau warga Indonesia gimana? Bagi gue ya tetap sih ya. Semoga ini bencana sih. Ini bencana bisa hilang ya secepatnya. Karena kita berpikiran ya, satu sisi kita sebagai makhluk sosial emang sudah capek dengan kegiatan di rumah. Kita pengen melihat sesuatu yang berinteraksi sosial karena kita makhluk sosial kan. Betul. Di sisi lainnya sebagai gamer, gue selalu ngomongin lu
boleh ngehindarin sakit di virus ini. Tapi lu juga harus ngehindarin penyakit yang lain. 1, malas karena gaming. 2, mata lu juga harus terjaga karena tidak boleh kebanyakan ngeliatin layar. Dan yang Betul, terakhir, tetap lu harus belajar bagaimanapun caranya itu sedikit demi sedikit belajar, karena belajar akan meningkatkan IQ lu, sedangkan tidak belajar sehari akan mengurangi IQ Anda sebanyak 1. Itu paling ini. Tuh, hati-hati. Nah, itu dia, betul sekali. Sama buat siapapun yang dengar ini, mari kita saling menjaga, mari kita juga mohon banget buat yang punya kelebihan untuk bisa saling berbagi ya. Bagaimanapun kita saat ini sedang dalam keadaan yang tidak berdaya, dan juga tolong kepada ente-ente bahlul ya yang masih suka keluar rumah buat main nongkrong, tolong otak dipakai. Maaf nih ya, saya sarkas dikit nih, maaf nih. Tolong banget otak dipakai buat yang masih suka nongkrong-nongkrong di luar. Ini udah lagi masa darurat, masih suka main nongkrong aja di luar, buset dah. Masalahnya kalau misalnya lu kena, ya bukan lu doang yang kena, orang lain juga kena. Dan banyak banget kalimat yang intinya ngomong begini, ketika lu kena dan udah dibawa ke rumah sakit, itu adalah pertemuan terakhir lu dengan keluarga lu. Karena ketika lu mati, lu nggak bisa dijenguk. Ketika lu mau dikuburin, lu nggak bisa dilayatin, nggak bisa ditemenin. Kuburnya pakai kantong plastik ya? Iya, plastik warna kuning. Nah, tuh. Lu denger tuh ya, jangan suka nongkrong di luar, udah di rumah. Dan juga ingat ini, kita harus ada ininya Pak, harus ada pesan baiknya. Dan ingat, mengingatkan, kita di rumah itu, kalau kita di rumah, kita sabar, bahwa kita memahami bahwa aku di rumah dalam bentuk ibadah, itu pahalanya syahid, men. Mau lu mati, kagak, itu syahid. Makanya tetap sabar di rumah buat siapapun. Saya juga berusaha untuk sabar, makanya saya nggak pulang. Ya, mari kita saling bersabar diri. Itu aja mungkin. Ada lagi? Udah, stay safe. Ya. Itu aja mungkin makasih banget Envy Sensei, Pak El atau Pak Lutfi udah mau ngobrol sore ini. Kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Thank you so much juga buat kalian Sabi, para sahabat Abi, ya Allah. Ya Allah, udah ada yang apa udah aja mau, lu. Iya, para Sabi, sahabat Abi yang udah mau ngedengerin ini, tolong diambil baiknya, jangan pernah diambil buruknya, karena kita cuman manusia yang selalu punya hilaf dan dosa. Thank you so much. Jangan lupa untuk perlu ngemis nggak sih? Gue nggak mau ngemis lah ya. Nggak ada. Gue nggak mau ngemis, like, subscribe atau share, nggak usah ya. Itu kesadaran diri lu sendiri aja ya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.